Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Tuhan Yesus yang sangat baik, Gembala Agung kita, selalu memelihara kita, roh, jiwa, tubuh kita, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kehidupan kita sehari-hari, dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada menyertai kita, keluarga kita Tuhan pelihara. Haleluya. Sehingga kita boleh ada pada saat ini sebagaimana kita ada. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya akan melanjutkan tentang manusia Allah. Ya, waktu itu kita pernah membahas sedikit tentang pendahuluan. Apa itu manusia Allah? Saudara, kita memulai dari 1 Timotius 6 ayat 11. Di sana dikatakan 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Manusia Allah, manusia milik Allah, adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang di dalam hatinya ada Roh Kudus sebagai meterai tanda milik Tuhan. Jadi dia bukan sekedar Kristen, tetapi adalah orang-orang yang telah lahir kembali. Manusia Allah, manusia milik Allah. Manusia Allah adalah hamba Allah. Dalam perjanjian lama, nabi-nabi disebut sebagai hamba Allah. Orang yang menghambakan hidupnya, dirinya sepenuhnya untuk Allah. Disebut hamba Allah yang kudus karena dia kudus, tidak tercampur dengan hal-hal yang cemar, tidak tercampur dengan dunia ini. Dia menjaga dirinya dengan dua hal, yaitu menjauhi dan mengejar. Ya, di sini disarankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jauhilah semuanya itu. Jadi ada hal-hal yang harus dijauhi oleh anak-anak Tuhan. Ada hal-hal yang harus dijauhi oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau dia mau kudus, maka ada hal-hal yang harus dijauhi. Nah, di sisi lain dia tidak pasif, dia tidak menjauh saja dan kemudian diam saja. Setelah dia menjauh dari beberapa hal, kemudian dia mengejar beberapa hal. Di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kejarlah keadilan, 1, 2 ibadah, 3 kesetiaan, 4 kasih, 5 kesabaran, 6 kelembutan. Jadi untuk menjadi manusia Allah kita tidak cukup hanya menjauhi sesuatu. Setelah menjauhi sesuatu kita juga harus mengerjakan sesuatu. Ya, saudaraku. Nah, kalau kita lihat apa yang harus dijauhi, misalnya kita baca ayat 3 dari 1 Timotius 6 ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Jadi seorang manusia Allah tidak boleh berlagak tahu. Tidak tahu tapi banyak bicara, ya, isinya kosong, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Lanjut, padahal tidak tahu apa-apa. Nah, muncul penyakit. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Ya, kalau hamba Tuhan kurang bahan khotbah, kemudian cari-cari soal yang populer, ya kan, yang kemudian provokatif dan segala macam, itu cemar. Ya, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, mengkritik orang lain, ya, ini menyebabkan adanya dengki, cedera, fitnah, curiga. Pernah nggak bapak-bapak mendengar ada pendeta di sela-sela khotbahnya itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam rohani kita, sebab itu ada aura dengki, ya, fitnah, curiga, berlagak tahu. Memang semua kita yang melayani Tuhan, membawakan firman Tuhan, kita harus hati-hati, ya. Tuhan bilang jangan ada hal-hal semacam ini melekat pada kehidupan kita. Ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kenapa ada khotbah yang tidak benar? Sudah bau yang lain-lain. Ada bau politik, ada bau kepentingan diri sendiri, ada bau uang, ada bau sektoral,
ya merasa benar sendiri dalam kelompoknya, ingin dipuji. Nah, semua itu kalau sampai menempel pada kehidupan seorang anak Tuhan akan mencemarkan. Dan kalau dia sampai berdiri di mimbar atau dia sharing khotbah seperti mengapa saya katakan hal ini, sebab Rasul Paulus sedang menasihati Timotius sebagai hamba Tuhan. Dan itu akan kehilangan kebenaran. Jemaat akan mengalami polusi rohani, ya, mungkin bisa keracunan rohani. Setelah dengar khotbah malah timbul dengki, ya, timbul perpecahan atau sentimen antar gereja dan seterusnya. Ini cemar, saudaraku, ya. Lanjut ayat 5 tadi, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, kita sering mendengar Bapak Hoki memperingatkan kita jemaat Polonia berkali-kali, iring Tuhan itu jangan kayak orang cari pesugihan. Iring Tuhan itu jangan diukur dari berkat yang kita bisa terima. Sebab ketika kita menjadi anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi sempurna, bukan untuk menjadi kaya. Itu adalah akibat dari kita menjadi anak Tuhan, kemudian kita diberkati dan menjadi berkat. Tapi esensinya adalah dosa kita diampuni, hidup kita disucikan, kita dibentuk oleh firman Allah, kita melayani satu dengan yang lain, kita berbuah untuk kerajaan Allah, dan pada akhirnya kita akan menghadap Tuhan dalam kesempurnaan. Nah, ada orang yang tercemar kehidupannya sebagai manusia Allah, baik sebagai pribadi maupun sebagai hamba Tuhan, karena dia terus-menerus berfokus pada keuntungan. Belakangan ini saya mendengar beberapa anak muda yang karena pandemi, mereka terpaksa mengalami kehilangan pekerjaan, beberapa putus pacar, dan segala macam. Mereka menjadi limbung imannya, menjadi limbung kesetiaannya, menjadi hilang sukacitanya, menjadi down, menjadi tawar hati. Teman-temannya menghibur, teman-temannya mendoakan, dia masih berjuang untuk mengatasi dirinya sendiri. Ya saudaraku, karena mungkin dia kecewa. Kenapa Tuhan, saya sudah begini begitu kok ujungnya bukan keuntungan. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti kita perlu untuk saling mengingatkan, ibadah itu bukan sedangkal sumber keuntungan. Nah, ayat 6 ditegaskan kembali. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, bagaimana kita mengerti ayat ini? Kita diminta untuk merasa cukup. Nah, kalau kita merasa cukup, ada keuntungan besar. Nah, biasanya merasa cukup itu terkait dengan hal-hal finansial. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita merasa cukup. Terima kasih Tuhan, saya tidak menghitung jumlahnya, tetapi Tuhan cukupkan. Apa yang saya perlu Tuhan cukupkan. Kalau saya berdoa minta tolong Tuhan jawab. Cukup Tuhan. Kemudian ketika dia beribadah, dia mengucap syukur kepada Tuhan, hatinya penuh sukacita. Ketika dia menyembah Tuhan, dia menyembah dengan tulus. Lalu datanglah keuntungan besar. Keuntungan besar ini apa? Apakah finansial juga? Bukan, keuntungan besar ini adalah keuntungan ibadah yang sejati. Secara singkat, karena kita membahas tentang manusia Allah, maka keuntungan besar ini yang paling pokok adalah kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah itu. Kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Anda tahu, kita semua tahu, setiap orang yang berjumpa Tuhan tidak pernah sama lagi. Kalau dia tadinya susah, Tuhan hiburkan. Kalau dia tadinya lemah, Tuhan kuatkan. Kalau dia tadinya merasa bimbang, Tuhan teguhkan. Karena dia berjumpa Tuhan. Selain itu juga, kalau kita berjumpa Tuhan, kita berjumpa seluruh isi Alkitab. Karena firman Allah itu Tuhan sendiri. Jadi bagian ayat mana yang sedang kita gumuli, yang kita sedang rindukan untuk digenapi. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan seluruh isi Alkitab yang siap untuk menjadi nyata dalam kehidupan ini. Nah, itulah keuntungan besar yang kalau diuraikan saudaraku akan sangat panjang. Nanti lain kali kita bicara tentang keuntungan besar ini. Kita lanjutkan dulu tentang apa yang harus dihindari oleh hamba Allah, ya, oleh seorang manusia Allah. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia,
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wow, saudaraku, tidak gampang di tengah dunia yang materialistis ini, yang apa-apa diukur melalui kemewahan yang gebiar-gebiar ya, yang kerlap-kerlip, yang indah-indah secara fisik. Lalu firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup. Saudaraku, memang hukum sorgawi dan hukum duniawi itu berbeda. Pikiran Allah, pikiran manusia berbeda. Tetapi Tuhan baik. Tuhan tahu bahwa dunia ini memberi sukacita semu, memberikan sukacita palsu. Dan Dia siap untuk memberikan sukacita sejati. Dan untuk itu Tuhan memberikan rahasianya. Tidak bisa sukacita sejati itu didudukkan di atas kekayaan dunia yang adalah sementara, fana, semu, menipu. Tuhan bilang, kesukaan sejati diletakkan di atas rasa cukup. Meskipun kalau kita lihat tabungan ATM isi dompet kita cukup-cukup saja, kita tidak menjadi khawatir dan kehilangan sukacita karena Tuhan ada bersama kita. Beda dengan orang dunia yang katakanlah tabungan deposito asetnya begitu banyak, tapi dia selalu khawatir. Sebab apa? Karena tidak ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia. Tidak ada bukti-bukti bahwa Allah beserta. Jadi dia melihat kekayaannya yang besar itu pada satu titik tidak akan mampu menolong dia. Nah saudara, kita mau pilih mana? Hidup cukup seperti yang Tuhan sarankan, merasa cukup, tetapi disertai Tuhan, atau hidup limpah secara harta benda tanpa Tuhan. Nah, di sini manusia Allah itu manusia milik Allah, manusia yang hidup menurut nasihat Allah. Nah, nasihat Allah pada saat ini yang kita terima adalah manusia Allah itu merasa cukup. Kalaupun toh ada kebutuhan, dia akan berdoa kepada Allahnya. Allahnya lebih dari cukup. Allahnya lebih dari sanggup. Allahnya lebih dari mampu. Sebab dia Allah semesta alam yang memiliki seluruh alam semesta. Apa susahnya bagi dia untuk mengalirkan berkat kepada anaknya yang sedang memerlukan sesuatu. Amin saudaraku. Yes, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat dan ke dalam tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba kalau kita lihat di TV ya, orang-orang yang sudah kaya itu akhirnya ditangkap KPK. Karena ternyata ada keserakahan di dalam dirinya. Sampai kemudian dia karena ingin kaya, lalu karena menuruti hawa nafsu, lalu dia celaka. Nama baiknya runtuh, karirnya runtuh, kebanggaan keluarga runtuh, dan kalau dia tidak bertobat, binasa. Ini firman Tuhan selalu tepat. Tuhan baik sekali. Tuhan memberi nasihat ini ada di dalam Alkitab. Bagi kita yang rajin membaca Alkitab, pasti langkah-langkah kita akan dijaga oleh Tuhan. Jadi tidak heran Raja Daud berkata, dibanding orang-orang cerdik pandai, dia lebih bijaksana karena apa? Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Jadi bisa saja orang itu tidak sempat mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi kalau firman Allah ada di hati, yang Tuhan bilang adalah dia jauh lebih bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu bisa membedakan benar salah. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu bisa memilih apa yang menguntungkan dan menolak apa yang merugikan. Bijaksana itu apa? Tidak hanya berpikir jangka pendek, dia juga berpikir sampai ke jangka panjang. Ini akibat kedepannya apa? Bijaksana tidak berdasarkan hawa nafsu,
Tetapi bijaksana adalah berdasarkan kebenaran. Kalaupun toh keadaannya sepertinya kurang menguntungkan, itu kelihatan pada awalnya, tetapi pada akhirnya kebenarannya akan membela dia. Saudara, ayat 10 ditutup begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Memang kalau menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, hidup dari pelayanan. Saya sendiri sebagai anak hamba Tuhan sepenuh, menantu hamba Tuhan sepenuh, saya melihat papa dan papa mertua saya hidup dari pelayanan, dari nol. Saya merasakan waktu kecil bagaimana mereka berjuang dalam pelayanan, dari nol. Apa kita disebut miskin kalau menurut ukuran dunia? Mungkin. Tapi apakah pernah kekurangan? Enggak. Saya juga tanya istri saya yang adalah anak dari papa mertua saya tentu saja. Apakah waktu kecil sempat berjuang secara hidup? Ya. Dan apakah pernah kekurangan? Tidak. Dan saya merasa bersyukur melihat teladan dari papa dan papa mertua saya. Tentu bapak-bapak juga setuju. Ya, haleluya Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. Nah, kembali. Manusia Allah hidup sesuai dengan rambu-rambu yang Allah tetapkan. Kita dibedakan. Kita mempunyai hukum sendiri, yaitu hukum sorgawi. Nah, saudaraku, kalau kita lihat tadi apa yang harus ditinggalkan, sudah jelas. Nah, apa yang harus dikejar? Ada 6 tadi. Ya, yang pertama Tuhan mau manusia Allah itu mencerminkan sifat-sifat Allah. 1, adil. Tuhan mau kita adil. Yang kedua, beribadah. Nah, ibadah itu tidak sama hanya sekedar dengan pergi ke gereja. Ibadah itu dalam bahasa Inggris adalah godliness. Godliness kalau diterjemahkan adalah kesalehan. Jadi hidup saleh. Hidup saleh itu apa sih? Hidup sesuai firman Allah dalam urusan sehari-hari. Dari bangun pagi, bangun tidur sampai mau tidur, kita banyak urusan. Semua harus dikendalikan oleh firman. Kalau bicara kepada siapapun, kita takut kepada Tuhan, kita bicara yang membawa berkat, yang menguatkan. Kalau mau mengambil keputusan, kita menimbang bukan hanya secara keilmuan, mungkin itu adalah urusan keuangan, urusan bisnis, urusan apapun, ada tentu ilmunya, tetapi lebih dari itu semua, kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Jadi firman Allah, kita junjung tinggi di dalam setiap urusan kehidupan kita. Itu ibadah. Nah, yang ketiga yang kita akan bahas secara lebih dalam adalah kesetiaan. Saudaraku, kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan senior ya, seperti Bapak Gembala kita, tidak sembarangan mempercayakan tanggung jawab pelayanan kepada seseorang. Dia akan melihat dulu, apakah orang itu setia atau tidak. Karena kesetiaan itu merupakan fondasi bagi tanggung jawab. Kalau tanggung jawab diletakkan di atas orang yang tidak setia, maka tanggung jawab itu akan terbengkelai dan akan menjadi tidak dilaksanakan dengan baik. Tidak akan jadi berkat. Jadi mungkin ada di antara jemaat yang merasa dia lebih mampu dibanding pelayan-pelayan yang ada. Ya mungkin. Secara intelektual mungkin lebih mampu, secara finansial mungkin lebih mampu. Tapi bagaimana secara kesetiaan? Karena tanggung jawab itu harus diletakkan di atas kesetiaan. Saudaraku, bukan hanya gereja secara sempit membutuhkan orang-orang yang setia. Tuhan pun membutuhkan orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya. Dalam bahasa Inggris adalah faithful. Orang yang bisa diandalkan. Nah,
Anda bisa membayangkan kalau Anda adalah seorang pimpinan, Anda punya anak buah, dan Anda memberikan satu perintah, dan orang itu tidak setia, tidak bisa diandalkan. Keahliannya hanya cari alasan, dan kemudian Anda akan merasa terkhianati oleh orang itu, sebab Anda sudah percaya padanya, tapi kenyataannya dia tidak bisa dipercaya. Nah, ciri hamba Allah, apa yang harus kuat menonjol dalam sifat seorang manusia Allah, adalah kesetiaan. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, setia itu bagaimana dan kepada siapa? Ya. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Manusia Allah itu milik Allah. Dia setia kepada Allahnya. Setia kepada Tuhan. Ada beberapa contoh orang, manusia Allah, hamba Allah, yang kita bisa teladani dalam Alkitab. Ya. Yang pertama adalah Ibrani 3 ayat 2. Dalam Ibrani 3 ayat 2, ini berbicara tentang Musa. Kita baca, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Wow, Tuhan memuji, Tuhan melihat, menilai, menghargai, acung jempol. Terhadap apa? Kesetiaan. Kesetiaannya siapa? Musa. Di sini dikatakan bahwa Musa yang telah ditetapkan oleh Tuhan setia kepada Tuhan dan setia dalam segenap rumah Tuhan. Jadi kalau mengukur kesetiaan hamba Tuhan atau di sini dikatakan manusia Allah, sederhana saja. Dia setia nggak kepada rumah Tuhan? Lah kalau ibadah saja udah nggak mau, ya kan? Ibadah juga harus dipaksa. Ya susah kalau mau dibilang setia pada rumah Tuhan. Nah kalau setia pada rumah Tuhan saja tidak. Kalau menurut ayat ini ya kepada Tuhan pun dia tidak setia. Karena urutannya kan begitu. Yang setia kepada Dia, D besar Tuhan, yang telah menetapkannya, ya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi Yesus setia kepada Tuhan. Musa setia kepada rumah Tuhan. Dan ini dianggap identik. Dalam Ibrani 3 ayat 2 ini. Ya saudaraku, Paulus juga setia. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia, Tuhan, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia, Yesus, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Waduh, saudaraku. Banyak orang rindu dipercaya untuk melayani, tapi minus kesetiaan gak bisa. Tuhan Yesus sendiri mempercayakan pelayanan kepada seseorang yang Dia anggap setia. Jadi sifat setia itu utuh. Kalau kita setia kepada Tuhan sebagai para pria, kita juga pasti setia pada istri. Dalam pernikahan, setia bagi rumah tangga kita. Terutama kalau kita terkait dengan gereja, dengan ibadah, kita juga setia beribadah. Jadwal-jadwal yang ada, kita merindu untuk terlibat di dalamnya. Saya bersyukur bapak-bapak meskipun usianya banyak, doa semalam-malaman masih muncul, setia. Oh haleluya saudaraku, bukan bapak gembala dan pelayan lain yang menilai, Tuhan Yesus sendiri menilai. Ulang ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan mencari orang-orang yang bisa diandalkan. Yang kalau bilang ya, ya. Bilang tidak, tidak. Tidak semua pelayanan mungkin kita bisa ikut terlibat. Tidak apa-apa, tapi tegas. Kita bicara, kita sampaikan, dan kita tuh bekerja sama satu dengan yang lain.
tetapi kerinduan kita untuk melakukan sesuatu, bukan untuk cari alasan. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Besar kecil kepercayaan nomor 2, tapi bisa dipercaya dulu dan bisa diandalkan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Lanjut ya Bapak-bapak ya. Yang kedua, selain setia kepada Tuhan, adalah setia kepada firman Tuhan. Kalau Tuhannya saja dia tidak hormati, firman-Nya tidak dihormati, sudah pasti. Kalau kepada Tuhan saja dia tidak setia, maka pada perkataan Tuhan dia juga tidak akan setia. Sebab pada dasarnya dia tidak setia. Dan kalau kepada Tuhan saja dia tidak setia, apalagi kepada manusia, kepada atasannya, kepada pasangan hidupnya, kepada tanggung jawab sehari-harinya, pasti dia tidak setia. Nah, saudaraku, itu baik untuk menjadi peringatan bagi kita saat ini. Setelah setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. 1, orang yang setia pada firman itu memegang teguh ajaran yang sehat dalam kasih dan iman. Di ayat 13 kita baca ya, dari 2 Timotius pasal 1. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, kita bersyukur, bukan mau membesar-besarkan atau merasa benar sendiri. Tetapi menurut saya, sejauh ini di GPDI Polonia, firman Tuhan yang diajarkan itu sehat. Tentu belum sempurna, tetapi secara keseluruhan kita bisa katakan sehat. Hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan mengajar kita. Saudaraku, dan Rasul Paulus juga mengajar Timotius dengan firman Tuhan yang sehat. Dan dia bilang, Timotius, kalau kamu untuk pribadimu dan untuk pelayananmu, kamu ingat ya pelajaran yang aku berikan. Contoh itu. Itu contoh ajaran yang sehat. Jadi, sebagai manusia Allah, waktu kita berbagi firman kepada keluarga, berbagi firman kepada teman, atau kepada jemaat, kita perlu mencontoh hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita dengan ajaran yang sehat. Ya, hati-hati dengan ragi. Waktu itu Tuhan Yesus memperingatkan para murid, ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ya, ragi orang Herodiani, ragi dunia ini, dan seterusnya. Ya, memang sebaiknya memberitakan firman Tuhan itu murni saja, memberikan contoh-contoh dengan kesaksian yang murni, dan ini akan memberikan makanan yang murni dan sehat kepada yang mendengarnya, sehingga yang mendengar akan bertumbuh dengan sehat pula. Haleluya. Yang kedua, setia kepada firman itu apa? Selain kita memegang teguh ajaran yang sehat, yang kedua, bertekun dalam hal-hal yang telah diajarkan. Jadi itu tidak hanya untuk menjadi pengetahuan, tetapi untuk dilakukan. Ya, saudaraku, ayat 14. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi bagi manusia Allah, bagi hamba Allah, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus ada pengurapan. Pengurapan itu mengajar. Sehingga pada satu saat ketika kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati kita, memberi penjelasan, memberi pengertian. Sampai kita seperti orang yang tercelikkan mata iman kita, mata hati kita. Oh, saya mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ayat ini sudah sering kali saya dengar, sudah berkali-kali saya baca, tetapi kali ini Tuhan bicara dan membukakan rahasia firman. Itu harta yang indah, saudaraku, tidak untuk kita nikmati sendiri. Itu harus kita simpan, kita pelihara, sebab satu waktu itu akan mungkin kita harus akan membagikan itu kepada orang lain sebagai berkat. Misalnya, suatu saat kita diberikan kemenangan oleh Tuhan dari sebuah persoalan. Kita alami persoalan, kita bergumul, berdoa, baca firman,
Ada firman yang menguatkan, kita pegang teguh itu firman dan kita menang. Kemudian beberapa lama kemudian, entah bagaimana kita ketemu dengan orang yang mengalami masalah yang mirip. Nah, itu waktunya untuk membagi berkat tadi. Untuk membagi apa-apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang disebut dalam ayat 14 ini adalah harta yang indah, yang telah dipercayakan kepada kita. Kenapa bukan dititipkan? Kenapa bukan ditaruh? Kenapa dipercayakan? Sebab di balik kepercayaan itu ada tanggung jawab. Jadi ketika kita menerima berkat firman yang indah dan itu dipercayakan kepada kita, satu, di balik kata kepercayaan itu ada unsur menjaga, memelihara, dan nanti ketika satu saat harus membagikannya kepada orang lain, menjadi berkat juga. Nah, itu namanya setia. Setia kepada firman. Jadi firman tidak menguap. Ya kan? Udah lama ikut Tuhan, tapi kalau ditanya firman gak bisa sharing, gak bisa berbagi, karena menguap semuanya. Nah, itu namanya tidak setia kepada firman Tuhan. Ya, saudaraku, jadi ulang ya, setia kepada Tuhan. Musa setia kepada rumah Tuhan. Paulus setia dan dipercayakan pelayanan. Itu urutannya begitu. Kemudian yang bagian kedua, setia kepada firman Tuhan. 1, pegang teguh ajaran sehat. 2, simpan firman. Pelihara itu. Suatu saat kita akan membagikannya kepada orang lain. Ya, saudaraku, puji Tuhan. Dan yang terakhir, kali ini tentang setia adalah setia kepada gereja. Tertanam, bertumbuh di gereja. Melayani Tuhan di gereja. Jadi apa gunanya kita setia kepada gereja? Agar kita bisa berbuah-buah. Saudaraku, kita diumpamakan sebagai pohon. Ujung dari memelihara pohon adalah buah. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan pohon yang sudah dirawat sedemikian rupa, tumbuh subur, indah dipandang, tapi tidak berbuah, tetap ditebang. Nah, bagaimana kita akan berbuah kalau kita tidak tertanam? Karena hanya dengan tertanam kita bisa bertumbuh. Dan setelah bertumbuh baru bisa berbuah. Ya, puji Tuhan, bapak-bapak yang ada adalah bapak-bapak yang setia. Tertanam di GPDI Polonia atas kehendak Tuhan. Dan kalau sudah tertanam dan bertumbuh dan setia, mari berbuah. Yuk melayani Tuhan ya. Ya, memang sayang ibadah kelompok belum bisa dibuka kembali. Sehingga kita bisa melayani dengan cara fisik. Seperti pimpin pujian, bawa kantong kolektor, jangan dipikir itu pekerjaan bukan pelayanan, saudaraku ya. Ya, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, tetapi sekarang meskipun dalam kondisi online, ibadah ini kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara seperti berdoa, ya kan? Terus untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, termasuk di dalam keluarga kita dan seterusnya. Ya, jadi tertanam, bertumbuh, melayani di dalam gereja dengan penuh pengabdian, bukan karena terpaksa, bukan karena cari nama, bukan dijauhkan Tuhan. Semua itu dari kita semua, tapi karena kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita ya. Itu di dalam Bilangan 12 ayat 7. Bilangan 12 ayat 7 di sana dikatakan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Di dalam rumah Tuhan ada banyak urusan. Tidak semuanya menyenangkan. Tidak semuanya itu kemudian penuh dengan kegembiraan. Ya, kadangkala Musa harus menghakimi bangsa Israel lama, ya kan, dalam waktu yang lama, satu-satu diurus, ada kasus ini itu dan segala macam. Mungkin cuaca tidak mendukung, keadaan tidak mendukung, tapi dia tetap harus menjalankan ibadah, pelayanan di rumah Tuhan dan segala macam. Yes. Tetapi kalau Tuhan yang memuji, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Waduh, kalau Tuhan yang menilai, itu penilaian tidak mungkin salah. Saudaraku, senang sekali ya kalau Tuhan menganggap kita setia. Oh haleluya.
Apa sih yang ingin kita dengar dari juru selamat kita kecuali sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Kan itu ujung dari hidup kita. Kita rindu mendengar kata-kata itu. Nah, di mana kita bisa setia? Ya, satu, setia kepada Tuhan. Dua, setia kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, setia kepada gereja. Yang kedua, apa sih artinya setia kepada gereja? Adalah melayani jemaat. Seperti Epafras di jemaat Kolose, ya. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Aduh saudaraku, kemarin waktu ada seorang bapak dipanggil Tuhan, saya tidak bisa membantu banyak karena memang benturan dengan acara lain, dengan tanggung jawab yang lain. Tetapi saya bersyukur, senang, terhibur ketika saya mendengar anak-anak muda kita ya sudah mulai terlibat dalam pelayanan yang tidak populer ini. Ibadah penghiburan, ibadah pemakaman. Saudaraku, tetapi kita tahu bahwa Tuhan membutuhkan pelayanan untuk semua jenis pelayanan. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang setia yang bisa diandalkan. Bukan orang yang sekali ini ikut, besok hilang. Ya. Ketika diharapkan dia membantu, tapi akhirnya tidak memenuhi janjinya. Beda kalau orang sudah dengan jelas di awal mengatakan tidak bisa. Tapi mungkin kalau ada orang yang bilang pada awalnya bisa, sanggup, sepertinya berkobar-kobar, tapi kemudian di belakang entah bagaimana tidak muncul. Dan ini kan kemudian membuat pelayanan tidak bisa diselenggarakan dengan sangat baik. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah yang bisa kita bahas pada saat ini. Bagaimana Allah membutuhkan orang-orang yang bisa diandalkan. Orang yang bukan saja menikmati rahmat Tuhan, dipelihara Tuhan dengan begitu setia Tuhan, tetapi orang itu kemudian muncul kesadarannya bahwa dia milik Tuhan, bahwa dia adalah manusia Allah, bahwa dia adalah hamba Allah. Yang dituntut adalah keadilan yang pertama tadi, ya. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah. Dan yang ketiga yang kita bahas saat ini adalah kesetiaan. Setia kepada Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Setia kepada gereja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sangat menguntungkan bahwa Bapak-Bapak mendengar firman Tuhan atau renungan ini online. Kalau ada yang belum jelas bisa diputar kembali. Ya, didengarkan kembali. Kalau tadi saya berbicara misalnya terlalu cepat dan belum sempat ditangkap, putar lagi, dengarkan lagi. Ya, haleluya. Sehingga ini menjadi jelas bagi kita. Selamat untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, firman Tuhan dan kepada gereja. Sebab Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia. Wahai manusia Allah, kejarlah kesetiaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.